Mereka di sini pakai konsep di belakang sana akan ada, karena di Gunung Anyar ini teman-teman, ini pasarannya di lantai 1 ini ada 1 kamar yang lumayan cukup. Nah di sini kebagian juga di depan sini pas ada area, tapi diakalin di sebelah sana. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua JD di channel Juara Pemurah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi, tapi pemandangannya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau sebelumnya, di video-video sebelumnya kita jalan-jalan di perumahan yang sudah jadi lingkungannya, tapi sekarang kita lagi ada di perumahan Grand Alana yang lagi dibangun teman-teman ya. Di awal 2021 perumahan ini benar-benar booming. Kenapa? Karena harganya yang murah dan sudah langsung sold out dalam waktu sekitar 3-4 jaman. Total unit di perumahan ini sekitar 220 unitan teman-teman, dan ada beberapa yang dibuka sekarang. Oke, kita bahas dulu lokasinya. Jadi Grand Alana ini teman-teman, ini lokasinya ada di Gunung Anyar ya. Kalau teman-teman tahu UPN ya, ini tinggal lurus sedikit sudah nyampe teman-teman. Dekatnya Wiguna, dari sini cuma sekitar 3 menitan. Terus di sebelah perumahan ini juga langsung ada OR. Jadi sangat bagus banget buat kita yang mau investasi ke depannya, karena jalan OR memang digembor-gemborkan bakal jadi jalan besar teman-teman ya. Dan banyak juga perumahan yang sudah mulai dibangun di sepanjang jalan OR itu. Oke, nah di perumahan Grand Alana ini ada beberapa yang lagi dibuka teman-teman. Salah satunya adalah unit yang di belakang Jerit ini, tapi ini sudah sold out ya, sudah dibangun. Jadi kita kalau misalkan mau beli di Grand Alana, kita harus inden dulu bentar. Oke, nah di belakang ini adalah satu rumah yang ukurannya 5x12 teman-teman. Oke, 5x12. Terus di depan rumah ini rata-rata ya, jalannya masuk ke gang. Ada beberapa gang gitu, jadi kayak rusuk ya, lurus baru kita ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Nah di gangnya ini teman-teman, ini lebarnya sekitar 8 meteran ya, pavingnya aja. Tapi kalau misalkan kita hitung dari yang got juga gitu ya, itu sekitar 9 meteran. Jadi memang untuk 2-3 mobil masih bisa teman-teman. Oke, yuk kita lihat dulu fasad depannya. Nah untuk rumah di daerah Gunung Anyar, rumah yang fasad seperti ini termasuk yang minimalis dan kekinian teman-teman ya. Jadi nggak kalah zaman gitu ya, karena memang sekarang nyari rumah yang minimalis dan surat Surabaya itu sangat susah ya, apalagi harganya bocoran sedikit di bawah 1 M. Oke, nanti bakal jelasin di akhir video. Mereka di sini pakai konsep minimalis teman-teman. Mereka pakai keramik-keramikan gitu ya. Terus mereka pakai kusennya bukan warna putih. Kalau kita kemarin ke Alana Cemandi mereka pakai kusen warna putih, tapi di sini lebih modern lagi. Mereka pakai kusen warna hitam, aluminium gitu ya. Jadi lebih kelihatan bold, strong dan lebih kekinian. Yuk kita coba ke sebelah sini. Jadi ini adalah area carportnya teman-teman. Cukup panjang ya, 5x12. Bisa untuk satu mobil dari beberapa motor. Terus di sebelah kanan ini ada taman kecil ya. Tapi nggak kecil-kecil amat. Untuk ukuran 5x12 menurutku juga termasuk besar gitu ya. Di bawah sini ada tandon air teman-teman. Kira-kira ukurannya sekitar 1-1,5 meter kubik gitu ya. Terus ada tempat untuk sanyo di bawah situ, jadi nggak kehujanan. Di sini ada taman, ada septic tank juga di sebelah sini, jadi nggak perlu masuk ke rumah sama kayak Alana-Alana yang lain gitu ya. Nah, yuk kita masuk ke sebelah sini. Ini adalah area transisi teman-teman, area teras ya. Karena ukurannya lebarnya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi untuk area transisi ini nggak bisa dikasih apa-apa, kita cuma tinggal lewat aja. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Let's go. Oke, silakan masuk. Jadi sekarang Jerit lagi ada di lantai satunya gitu ya. Jadi waktu kita masuk langsung open space teman-teman. Jadi nggak pakai sekat apa-apa. Di lantai 1 ini ya ada kamar tidur, kamar mandi kecil, dan juga ada dapur teman-teman. Tapi untuk ukuran ini, untuk 5x12 standarnya, dapurnya bukan seperti ini ya. Jadi nanti bakal Jerit kasih denanya. Dapurnya agak maju ke depan sini, dan di sini ada sekat penyangganya. Jadi belakang sana karena dapurnya tadi maju, di belakang sana akan ada area outdoor sedikit gitu ya. Jadi nggak terlalu besar. Oke, nah ini adalah ruang tamunya, ruang living roomnya, ruang keluarga bisa jadi di sini. Dan ini ceilingnya lumayan tinggi teman-teman, sekitar ya 3 meter lebih gitu ya. Nggak sampai 3,5, tapi menurutku untuk rumah yang 2 lantai masih cukup oke, apalagi perumahan. Karena di Gunung Anyar ini teman-teman, ini pasarannya banyak yang tanah kaflingan. Jadi memang masih banyak tanahnya di sini tapi kaflingan. Nah, bedanya apa? Kalau sama perumahan nanti bakal jadi jelasin sambil kita jalan-jalan tur ke atas. Oke, nah di lantai 1 ini ada 1 kamar yang lumayan cukup besar ya, ukurannya sekitar
3 meter kali 3 meteran ya persegi. Terus di sini juga sudah ada instalasi semuanya teman-teman, listrik, AC pun juga sudah ada, jadi kita nggak perlu berdolor lagi, renov lagi, sudah ada salurannya. Nah di sini kebagian juga jendelanya bisa dibuka kayak gini. Nah kenapa kok di sini ada jendelanya? Jadi seharusnya denahnya di depan sini pas ada area terbuka tadi atau area outdoor, jadi udaranya bisa masuk gitu ya. Tapi diakalin di sebelah sana meskipun dapur tetap juga dikasih jendela, jadi anginnya langsung masuk ke sini teman-teman. Oke. Nah, poin pertama, bedanya tanah kaflingan sama perumahan apa? Yang pertama, beda di lingkungan ya. Jadi lingkungannya lebih cepat perumahan. Kalau di sini ada 200 rumah, sekitar 2 tahun sudah jadi semua teman-teman. Tapi kalau tanah kaflingan, kita nunggu tetangganya kita itu satu-satu gitu ya. Itu poin pertama. Kita jalan dulu ke kamar mandi. Nah kamar mandinya ini persegi panjang teman-teman, memanjang sekitar 1,5 meter kali 2 meteran. Ini ada di bawah tangga ya. Terus ada kloset duduk, ada shower ya. Perumahan sekarang sudah banyak pakai shower dan juga ada kerannya. Terus dinding-dindingnya sekitar 1,7. Jadi sekitar 2 meteran ya, hampir 2 meteran. Ini sudah di keramik, jadi nggak ngerembes. Cuman yang atas belum, cuman dicat aja gitu ya. Nah yuk kita sekarang jalan-jalan ke dapurnya. Nah dapurnya tadi teman-teman, karena kita langsung kedapatan pintu masuk dapur gitu ya, jadi mungkin bisa disekat sedikit. Nah harusnya dapurnya cuma sampai sini, jadi di sini bakal ada sekat gitu ya, dapurnya sini. Tapi karena ini orangnya request sesuatu, jadi dipindah denahnya. Nah ini yang jadi bilang tadi ada jendelanya, jadi dari sana langsung masuk ke sini anginnya, ini enggak kehilangan angin gitu ya. Nah ini udah dicor, terus sudah ada sinknya, sudah ada kerannya. Standar, kalau kita mau nambahin kabinet atas, kabinet bawah masih bisa. Nah perbedaan kedua, bedanya perumahan sama tanah kaflingan yaitu fasilitas teman-teman. Jadi di perumahan itu kan pasti ada fasilitasnya ya. Nah kebetulan di Grand Alana ini juga cukup lengkap, ada kolam renangnya, ada outdoor gymnya gitu ya, dan juga ada beberapa communal area teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar rumah aja, tapi kita dikasih beberapa fasilitas yang menambah nilai plus dari perumahan Grand Alana. Untuk informasi teman-teman, meskipun di depan itu jalannya cuman 8-9 meter, bukan cuman ya, itu termasuk besar, bisa sampai 3 mobil. Nah, tapi untuk di area gate-nya teman-teman sampai ke belakang itu 24 meter. Jadi akan ada 2 row gitu ya. Yang satunya row masuk, satunya keluar. Terus tengah-tengahnya ada taman 4 meter. Jadi benar-benar bakal megah. Ya nanti bakal jadi taruh juga gambarnya ada di sini gitu ya. Ting 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 gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari gambar itu teman-teman, ini keren banget ya, bakal jadi perumahan yang bagus dan mewah yang ada di Surabaya Timur. Oke, yuk sekarang kita coba cek lantai 2-nya. Perbedaan yang ketiga antara perumahan dan tanah kaflingan adalah kalau teman-teman cinta kerapian dan keseragaman, teman-teman harus ambil di perumahan, karena perumahan punya fase depan yang hampir sama semua, tapi tanah kaflingan beda-beda. Oke. Nah, yang keempat, kalau teman-teman pengen punya rumah yang ikonik, jadi kalau misalkan pengen lebih dikenal orang, perumahannya di mana? Oh, di perumahan Grand Alana. Jadi ancar-ancarnya lebih gampang daripada tanah kaflingan. Nah, sekarang kita lihat di area atasnya. Kalau lantai 2-nya ada 2 kamar. Yang pertama coba kita ke kanan dulu. Let's go. Oke, ini adalah kamar kedua di lantai 2. Ukurannya hampir sama kayak bawah ya, sekitar 3x3 meter gitu ya. Sudah ada instalasi semuanya. Terus ceilingnya pun juga cukup. Ini sekitar 3,2, 3,3an, nggak sampai 3,5, tapi masih bagus ya. Mereka pakai dindingnya warna putih keabu-abuan, jadi lebih dingin. Nah, untuk informasi di sini kebanyakan unitnya ada utara dan selatan. Memang ada yang ada barat dan ada timur, tapi beberapa aja teman-teman. Kebanyakan yang sekarang lagi dibuka itu hadap ke utara dan selatan. Nah, kebetulan kita sekarang lagi menghadap ke utara, jadi lumayan dingin ya. Anginnya masuk ibuan terdekat ini, dari sini ada jendelanya juga ya. Jadi benar-benar kerasa sepoi-sepoinya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita coba lihat ya sebelah kanan ini ada semacam kayak cor-coran di sebelah sini. Nah, harusnya ini nggak ada cor-corannya teman-teman. Jadi untuk denah fixnya, denah standar fixnya nggak ada cor-coran, cuman sedikit separuhnya ini ya, separuhnya dari cor-coran di sebelah ini gitu ya. Bisa dipakai untuk jemuran, bisa dipakai untuk kalau sudah jadi besar seperti ini, bisa dipakai untuk jemuran atau gudang pun bisa, atau kamar lagi bisa teman-teman, karena memang sudah di fullkan bangunannya gitu ya.
Dan ukurannya juga cukup besar, sekitar berapa ya, 2,5 kali 3 meteran ini ada loh. Jadi memang bisa untuk kamar gitu ya. Tapi kembali lagi, mungkin di sini kamarnya sudah banyak, teman-teman nggak butuh kamar tapi butuh tempat jemuran, silahkan dipakai yang di sebelah situ. Oke, nah di depan kamar ini ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya ada dua, satu di bawah, satu di atas. Di atas ini bisa dipakai untuk 2 kamar, kamar yang tadi sama kamar yang nanti kita akan kunjungi. Speknya hampir sama, cuman ukurannya lebih besar gitu ya, karena di sini mungkin lebih pengen nyaman lagi, dibuat lebih besar daripada yang di bawah gitu ya. Bawah tadi kan bawah tangga. Terus speknya hampir sama sih. Ini ada kloset duduk, ada shower di sini dan juga ada, nah kebetulan dikasih instalasi water heater teman-teman. Jadi nggak kesusahan gitu ya. Udah ada stop kontaknya juga. Terus dindingnya ini teman-teman sudah di keramik juga ya. Ukurannya ya sekitar 1,75an, sama kayak tinggiku 1,75. Ya biasanya pintu kayak gini nih 2 meter, jadi nah ini sisa dikit gitu ya. Nah cukup oke, terus nggak pengap juga karena kamar mandinya pun juga plafonnya, silingnya hampir disamakan sama kayak plafon yang main room gitu ya. Oke, yuk kita coba cek kamar utamanya. Nah kamar utamanya spesial teman-teman, jadi kamar utama ini kamar yang paling besar gitu ya. Dan kita kebagian banyak kaca di sini. Jadi kalau tadi di depan kita lihat ada kusen-kusen aluminium warna hitam gitu ya. Nah, di sini kebanyakan pakai itu, teman-teman. Ya, dan ada kaca fixnya, pinggir-pinggir ini fix semua, dan di tengahnya ada yang bisa dibuka, terus di sini juga ada yang bisa dibuka. Jadi kalau kita butuh angin, butuh cahaya kayak siang hari ini sangat bisa, teman-teman. Oke, review singkat teman-teman. Rumah ini ukurannya 5x12 ya. Untuk bangunannya sekitar 63 meter persegi. Ada 3 kamar tidur dan juga ada 2 kamar mandi, 1 carport, dan masih bisa juga untuk beberapa motor atau sepeda. Nah, di depan sini ada taman juga. Terus suratnya SHGB teman-teman, dan SDIMB-nya juga, jadi lengkap gitu ya. Rumah ini juga punya bank rekanan banyak. Jadi untuk teman-teman yang mau KPR sangat-sangat bisa, dan ada beberapa opsinya untuk banknya. Terus jalan di depan sekitar 8-9 meter. Nah di sebelah kiri itu ada gate-nya yang jalannya sekitar 24 meter yang tadi jadi jelasin teman-teman. Nah harganya untuk unit yang kita barusan review tadi itu mulai dari 800 jutaan. Tapi kalau teman-teman lagi nyari yang di bawah itu sekitar 600 jutaan. Ada juga teman-teman di komplek ini juga ya, Grand Alana, perumahan Grand Alana. Ukurannya 5x10. Untuk info lengkapnya teman-teman langsung kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Juara Rumah SB supaya kita dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Dan jangan lupa juga untuk share ke semuanya, ke teman-teman, saudara, kerabat, orang tua, supaya kita sama-sama bisa nemuin rumah impian kita. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.